Nah, Pak Egi nih, kan tadi Pak Egi udah bahas 3D nih tadi nih, yang udah dijelasin ke kita semua nih. Nah, kalau misalkan nih 3D ini yang mulai dari dilihat, kemudian diraba, disiram ya tadi ya, betul ya? Betul. Nah, ini kalau misalkan ada masalah nih ketika kita lihat dia sudah ada lumut, atau misalkan ketika kita sentuh dia, Pak Egi tadi bilang ada sisa cat yang meninggal. Nah, itu untuk treatmentnya itu seperti apa Pak Egi? Oke, kalau untuk 3D-nya nggak lolos ya. 3D-nya nggak lolos. Mau nggak mau, ini sudah tidak ada toleransi. Jalan satu-satunya adalah harus kita kupas cat lamanya. Iya, kita kupas. Mungkin di sini juga ada yang bertanya, Pak, nanti berdebu. Ya susah loh Pak, apa ngupasin cat lama. Betul, tapi sekarang kan sudah zaman canggih ya teknologi, segala sesuatu pasti ada solusinya, ada produknya. Kalau di Propan sendiri kita ada yang namanya Propan Pen Remover. Jadi cukup dikuasin aja, dia semacam kayak gel, dikuasin ke dindingnya yang mau dikupas catnya. Nanti tunggu beberapa saat, kurang lebih 1-2 menit, itu nanti cat lamanya dia akan menggelembung. Gitu, cat lamanya akan menggelembung, mengkerut, nanti tinggal di KP. Nanti catnya akan terkelupas semua. Ya otomatis itu akan menghindari debu juga dibandingkan digosok ataupun dilakukan pengamplasan. Jadi nanti setelah aplikasikan pen remover, kita kupas cat lamanya, nanti dibersihin lagi tuh pakai kain basah. Ya tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa dari pen remover itu, gitu. Nanti setelah itu kalau sudah ketemu acian, teman-teman jangan lupa untuk melakukan pengecatan cat dasar ulang. Iya, jadi memang kalau pilihannya kalau kita sudah kupas cat lama sampai ketemu acian, harus melakukan cat dasar ulang lagi, seperti pada saat kita ngecat tembok baru. Gitu. Tapi ada tambahan lagi nih, yang tadi, yang kalau misalkan 3D-nya itu ternyata oke semua, maksudnya tidak ada yang bermasalah. Tadi kan saya bilang diamplas dulu ya, sedikit betul. Untuk buka pori dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang lama ya. Itu kalau di kita ada tambahan satu produk cat dasar namanya Decor Wall Sealer. Decor Wall Sealer. Apa nih Decor Wall Sealer? Fungsinya Decor Wall Sealer ini adalah untuk merekatkan kembali partikel cat lama yang kemungkinan adhesinya sudah kurang baik. Jadi kadang gini ya, kadang begini, pada saat kita melakukan pengecatan dalam satu bidang, ada bidang-bidang tertentu yang adhesinya sebenarnya kurang baik. Makanya kadang misalkan ada kita mengecat nih, tiba-tiba di sudut itu ada yang gelembung, padahal di tempat lain tidak. Benar. Berarti kan sudah dipastikan bahwa dalam satu bidang pasti ada cat lama yang adhesinya sudah kurang bagus. Oleh karena itu kita sarankan pakai Decor Wall Sealer, tujuannya adalah untuk mengikat kembali partikel cat lama yang sudah tidak lekat, sehingga dia akan membentuk satu lapisan film yang baik, yang daya lekatnya juga akan bagus kembali, gitu sih. Itu untuk pengaplikasian sendiri ketika sebelum dicat baru berarti? Atau sebelum dicat warna? Sebelum dicat warna? Ya, misalkan Mas Jordi punya cat lama nih. Iya benar. Contohnya warnanya biru. Itu kan warna pekat ya, warna pekat. Tiba-tiba Mas Jordi dapat ilham nih. Kayaknya saya kalau warna biru terlalu gelap ya, terkesan ruangan lebih sempit. Iya benar. Saya mau lebih ini biar lebih fresh deh gitu. Mau yang lebih cerah gitu warnanya, misalkan biru muda. Itu kan kalau misalkan Mas Jordi mau langsung aplikasi, itu kan butuh lapisan yang cukup berlapis-lapis. Cukup banyak gitu. Cukup banyak karena yang awalnya adalah warna tua ditimpa supaya pengen jadi warna muda. AC Wall Sealer ini juga bisa membantu daya tutup untuk nanti cat finishnya. Seperti itu. Untuk perubahan dari warna tua ke warna pastel atau warna muda, gitu sih. Benar. Jadi ada untuk sekarang ini sudah ada semua yang bisa menyelesaikan masalah yang kita punya, seperti itu Pak Egi ya. Betul sekali. Seperti yang tadi Pak Egi bahas, ada cat remover ya. Propan Pen Remover. Propan Pen Remover. Nah ini tadi benar-benar bisa membantu kita ya. Biasanya kan kalau kita mau cat kita bermasalah, kita seperti yang Pak Egi bilang tadi, itu perlu kita amplas, perlu kita kerok. Itu kan pasti menyebabkan debu yang banyak nih. Betul sekali. Itu si Propan Pen Remover ini dia
ngelotok aja atau gimana? Dia ngelupas cat lama saja. Oh, jadi dia ngelupas. sifatnya nanti pada saat dia sudah mengkerut itu dia seperti bubur. Oh. Cat lamanya. Jadi pada saat nanti di KP si cat lamanya akan nempel di KP. Nanti kita tinggal bersihkan KP-nya aja. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi kita nggak perlu khawatirin tentang debu-debu Debu, betul. segala macam itu. Oh. Betul sekali, Mas Jordi. Luar biasa sekali ya untuk teknikal pengecatan sekarang, benar-benar di luar ekspektasi kita ya untuk Betul, Mas. pengecatan ini sendiri. Nah, sudah banyak sekali teknologi yang dikembangkan untuk membantu kita menghadapi masalah khususnya di pengecatan itu sendiri. Betul, mempermudah ya. Mempermudah. Nah, misalkan udah terselesaikan nih semua masalah kita. Tembok udah jadi, Ya. tinggal kita cat aja. Nah, itu apa sih yang perlu kita siapkan? Oke. Berarti kita udah masuk ke toolsnya ya. Iya, benar. Perlengkapan pengecatan. Ya, perlengkapan pengecatan. Kita harus siapkan juga alat aplikasi pengecatannya, bak cat, lalu rollnya itu juga, terus amplas juga boleh, terus kain majun bisa juga. Lalu apabila semua toolsnya itu kita sudah siap, ya jangan lupa kita juga harus menutup ya bidang-bidang yang memang nanti khawatir terkena cat. Ya seperti kayak stop kontak, terus kaca, terus kusen-kusen itu juga harus kita cover ya supaya tidak terkena cat seperti itu. Jadi untuk hal-hal kecil kita harus benar-benar kita perhatiin ya Pak Egi ya. Betul. Oh iya benar-benar. Biasanya nih kalau pengalaman pribadi ya, kalau kita mau ngecat, misalkan saya mau ngecat kamar nih, asal aja cat seperti itu. Iya. Asal aja, nanti tiba-tiba pas sudah selesai ngecat, lo kok belepetan. Iya. itu PR lagi ya. Itu PR lagi. Iya, jangan sekali. sampai kan kita kalau habis ngecat kan pengennya langsung menikmati hasil iya, catnya benar kan. sekali. Kayaknya indah banget. Nggak PR lagi harus bersihin lagi kan ya. Iya. Jadi benar-benar kita harus siapin nih hal-hal yang kecil yang seharusnya nggak kelihatan sama kita nih. Betul. Itu benar-benar harus kita perhatiin benar Pak Egi ya. Harus secara detail kan kita pengen mendapatkan nilai estetik dari hasil sebuah iya, pengecatan ya. benar. Jadi kita harus memperhatikan setiap detailnya sih. Oke. Tuh teman-teman dengerin semua nih. Jangan asal cat aja. Perhatiin juga tempat kita ngecat di mana ataukah di kamar. Betul. Yang di mana cat itu nanti bakalan merusak. Seperti tadi jelas Peggy stop kontak kita atau belepatan di lantai seperti itu. Nah, itu untuk hal kecil itu aja mesti diperhatiin Pak Egi ya. Betul sekali. Oke, mari kita dengarkan selanjutnya nih yang bakalan jelasin sama Pak Egi. Oke. Kalau misalkan toolsnya tadi kita sudah siap, awalnya substrat dindingnya juga sudah siap, berarti kan kita langsung masuk ke step pengecatan ya, pengecatan. Oke, untuk step pengecatan awal kita juga harus menyiapkan cat dasar nih. Kita kan mau ngecat dinding, ya kita harus siapkan juga cat dasarnya. Ini adalah step awal dari sebuah pengecatan dinding. Ya, terkadang orang awam pun kurang begitu paham fungsi dari cat dasar. Benar sekali. Saya sendiri pun mungkin pernah dengar, tapi nggak tahu nih fungsinya si cat dasar ini buat apa nih. Nah ini menarik sekali ini nih yang dibahas sama Pak Egi nih. Cat dasar mungkin teman-teman pernah dengar, tapi nggak tahu apa sih kegunaannya sebenarnya dari cat dasar ini. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Egi ini. Ya, oke. Jadi cat dasar dalam sebuah pengecatan dinding itu sangat-sangat krusial. Dalam arti ini adalah yang akan menentukan nanti cat dindingnya itu akan masalah atau tidak. Ya, kebanyakan orang itu tidak terlalu menyadari. Kebanyakan orang hanya menganggap bahwa cat dasar itu hanya untuk mempermudah daya tutup. Sehingga orang biasanya hanya membeli cat warna putih, betul ya? Betul sekali, betul sekali. Karena katanya kalau dicat putih, di finish lagi pakai warna lebih keluar warnanya. Ternyata fungsi cat dasar itu tidak hanya itu. Ya, jadi memang hal yang paling penting di cat dasar itu adalah untuk mencegah alkali itu masuk ke cat finish. Iya, jadi memang musuh utama cat tembok itu adalah alkali, Mas Jordi. Iya. Berarti yang menyebabkan masalah-masalah tadi nih yang sebelumnya kita bahas itu si alkali ini. Alkali ini. Jadi yang harus digarisbawahi ini musuh utama dari cat dinding itu adalah alkali. Alkalinya ini. Oke, kita tanda ini si alkali ini. Iya. Seperti itu ya Mas Egi. Betul. Kita juga harus tahu
penyebab alkali itu bisa muncul karena apa? Kan itu pasti iya, akan benar, menjadi benar. pertanyaan Iya. kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya alkali itu apa sih? Iya, benar. Batu baterai kali ya? Alkali, oh bukan ya itu ya? Bukan ya? Iya alkali. Iya. Alkali, Saya nggak benar. nyebut merek ya. Iya, benar. Iya, jadi memang kita harus tahu dulu ya. Alkali itu ya sebuah proses semen bebas jika bertemu dengan kelembaban atau air. Iya, dinding itu kan pasti ada komponen semennya kan? Iya, benar-benar Ya, sekali. itu kalau misalkan terkena suatu saat terkena kelembaban, itu akan terbentuk reaksi alkali. Oh. Nah, reaksi itulah yang nantinya akan merusak dari pigmen cat dan juga adesi atau daya rekat cat itu sendiri. Makanya Mas Jordi pernah nggak melihat di eksterior itu cat berubah warna? Ya benar sekali, kayak Ya. sisi dalam satu dinding nih biasanya. Betul. Tiba-tiba agak pojok sini kok pudar. seperti bercak-bercak itu. Iya, putih. benar, bercak-bercak seperti itu. Itu yang disebut dengan alkali. Alkali. Oh, Betul. iya ya. Berarti si masalah ini nih tadi itu disebut alkali ini sendiri. Betul. Biasanya memang alkali itu akan menyerang yang pertama warna, kedua adalah adesi, Pak. Oh. Sehingga biasanya kalau udah berubah warna, Mas Jordi coba gesekkan tangan ke catnya, pasti dia akan mengapur. Oh, iya benar sekali saya. Biasanya kita nyender itu. Betul, Biasanya nggak kita sadar nyender, ya. iya, nggak sadar. Iya, pakai baju Iya, hitam, benar. nyender, oh jadi biru Iya, gitu ya. benar sekali. Berubah Benar warna ya, sekali. betul. Oh. Itu akibat dari alkali tuh, Mas Jordi. Makanya peran dari cat dasar ini ya bukan hanya mempermudah daya tutup, tapi dia menangkal alkali agar tidak masuk ke cat finish. Oh, Iya, seperti seperti itu. itu. Berarti secara tidak langsung fungsi si cat dasar ini sangat penting ya Pak Egi? Sangat-sangat penting. Kalau saya bilang sangatnya 2 kali tuh. Oh. Iya. Nggak cuma sekali aja ya Iya, berarti? sangat-sangat penting. Benar, benar, benar. Kalau dianalogikan gampangnya mungkin teman-teman seperti ini ya. Mas Jordi tahu kertas nasi? Ya benar tahu. Oh ya, Ya, kertas nasi. Kertas nasi itu biasanya ada lapisan plastiknya Oh ya. ya benar sekali, ada lapisan plastik. Ada lapisan plastiknya. Kurang lebih alkali itu seperti lapisan plastik pada kertas nasi. Oh, iya, Kertas iya, iya. plastik itu kan pasti akan menghindari kerusakan kertasnya ya. Iya, benar Dari sekali. apa? Dari air, dari minyak dari ya, minyak. sehingga si kertasnya tidak akan mudah robek. benar Sama sekali. si alkali itu, si cat dasar itu seperti plastik dalam kertas nasi. Jadi Oh. peranannya sangat penting banget gitu. Gitu. Oh jadi dia kayak semacam pelapis atau pemisah dari si alkali dengan cat itu sendiri ya? Tepat banget. Oke. Itu supaya ada gap ya. Iya, Ibaratnya iya, alkali mau masuk, tunggu dulu ada gua nih si alkali gitu. Nggak bisa lewat. Lu nggak lu. bisa lewat nih. Iya, Gitu. sehingga nanti finishnya tuh aman. Oke, Ya, warnanya oke. juga akan terus lama ya gitu. Oke itu. Nah untuk selanjutnya nih setelah kita cat dasar nih kan, Ya. kita udah pengaplikasian cat dasar. Nah, apalagi nih yang perlu kita kerjakan nih untuk Oke. Baik. Jadi aplikasi cat dasar itu adalah biasanya satu lapis. iya. Ya, tanpa dilakukan pengenceran. Oh, jadi langsung aja seperti Jadi itu? langsung. Jadi diaplikasikan satu lapis tanpa pengenceran, tunggu kering 2 sampai 3 jam. Seperti itu. Jadi nanti setelah kering 2 sampai 3 jam, kita juga harus memastikan apakah ada bidang yang biasanya bekas paku. Iya. Oh Sudah iya mulai benar, kelihatan benar, tuh. benar, ya benar. Terus dindingnya kurang flat. Ya, ada bekas mungkin tarikan dari alat-alat Iya, KP. alat-alat. Ya, itu nanti kalau mau dibuat flat itu bisa menggunakan wall filler Wall atau filler. pelamur. Pelamur, kita Iya, sebutnya pelamur ya. Kita sebut pelamur. Ya, itu juga untuk membuat dinding supaya bisa lebih flat ya. Dan juga untuk mengisi apabila ada coakan. Tapi itu dilakukan setelah cat dasar. Setelah cat dasarnya itu. Iya, jadi kalau bisa jangan semua bidang ya. Kalau semua bidang kurang baik juga penggunaan pelamir. Jadi hanya di bidang-bidang yang memang dibutuhkan saja. Seperti yang Pak Egi bilang tadi ya, Betul. kayak bekas paku. Bekas paku. Gitu. Oh, itu Iya. untuk nutupnya sendiri ada itu Pak? Ada. Pelamur tadi ya? Pelamur atau wall filler. Wall filler, Ya. oke. Nanti misalkan udah ketemu bidang-bidang yang tidak rata di pelamur, tunggu kering lagi 2-3 jam. Itu jangan lupa di bidang yang di pelamur itu harus dicat dasar lagi. Oh. Jadi si pelamur iya. itu sudah ada di tengah-tengah lapisan si cat dasar. Si cat dasar tadi. Jadi jangan langsung di finish ya. Jangan- oh, Iya, oke, seperti iya, itu. iya, Nanti iya. setelah itu baru bisa langsung di finish Langsung finish. dengan cat warna, Cat warna, gitu. oke. Untuk tadi kan pengaplikasian cat dasar ini itu Ya. itu pakai alatnya apa Pak?
Oke, aplikasi cat dasar itu pakai roll, Pak. Pakai roll. Iya, pakai roll. Jadi nanti tinggal tuangkan cat dasar ke baknya, Iya. tinggal aplikasikan. Biasanya kita aplikasikan di bagian sudut dulu, Pak. Iya, Iya, menggunakan kuas. Ya, nanti setelah sisi-sisinya sudah tercover semua, baru nanti kita aplikasikan dengan roll. Tujuannya supaya bisa tercover semua ya. Oh, oke, Gitu. oke. Oh, jadi seperti ini ya, apa namanya, ngecat biasa gitu ya. Betul. Pengaplikasi. Jadi nggak perlu kita repot-repot. Betul. Mesti ada apa, yang penting kita cat seperti saat kita ngecat biasa. Ngecat biasa, seperti betul. itu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kayak gini. Nah, ini yang mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu nih. Kan biasanya kita lagi jalan-jalan ke mall. Iya. Atau kita lagi jalan-jalan ke hotel. Ya. Nah, ini biasanya kita ngeliat, kok warna ini bagus banget gitu. Ya. Oh, gimana sih cara ngecatnya kok bisa bagus ini? Perasaan pas saya ngecat di rumah kok warnanya biasa aja, kok di sini bisa bagus banget gitu. Ya. Nah, ini gimana sih caranya supaya kita dapat hasil yang benar-benar maksimal dari si media yang mau kita cat ini? Ya. Setelah kita menerapkan yang Pak Egy jelaskan tadi ya di awal, mulai dari apa tadi, warna cat dasar, benar ya, kemudian wall filler dan teman-temannya yang lain. Nah, itu apa aja sih caranya supaya warna itu benar-benar sesuai yang kita inginkan seperti Ya, itu? baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini saya membawa panel ya, Mas Jordi dan teman-teman semua. Ini adalah step-step pengecatan dinding. Ya, step-step pengecatan. Di sini ada ada beberapa lapisan ya, bisa kita sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Di sini adalah yang paling kiri atas ya. Kiri atas ini adalah satu lapis cat dasar. Iya, ini yang disebut dengan cat dasar. Cat dasar alkali. Iya, di sini terlihat warnanya putih. Ya. Nanti untuk setelah kering 2 jam, nanti diaplikasikan cat finish satu lapis. Ini adalah hasil dari lapisan pertama dari cat finish. Ya. Lalu ini adalah lapisan berikutnya. Setelah kering 2 jam lapisan ke-1, silakan lanjut ke lapisan kedua. Ya, sedangkan untuk yang sebelah kiri saya ini adalah yang tanpa cat dasar. Kalau misalkan saya nggak mau pakai cat dasar deh, saya langsung warna, gimana? Hasilnya bisa terlihat dia lebih redup ya. Jadi dia warnanya tidak keluar ya. Jadi agak lebih gelap ya dibandingkan dengan yang menggunakan cat dasar. Jadi memang fungsi cat dasar selain tadi mencegah alkali masuk ke cat finish, kedua membuat warna juga lebih keluar. Iya, seperti itu. Jadi Mas Jordi, ini yang menyebabkan saat kita ngecat ini nih, warna itu tidak sesuai ekspektasi kita. Betul sekali. Jadi yang benar cat dasar ini sangat berpengaruh dalam pengecatan Pak Egy ya. Sangat penting. Sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman tadi pengen rumahnya itu warnanya kayak warna-warna di mall atau di hotel, nah ini harus diperhatiin nih step-step yang udah kasih tahu sama Pak Egy tadi untuk semua kita. Tadi kan Pak Egy sudah menjelaskan nih antara jangan asal pakai cat yang interior sama eksterior. Betul. Nah, ini apa sih perbedaannya? Kok tadi Pak Egy bilang pokoknya jangan sampai salah aja untuk cat interior sama eksterior. Sebenarnya apa sih perbedaan interior sama eksterior ini? Oke, baik. Betul. Kita untuk mengecat itu juga kita harus melihat positioning bidang yang mau kita cat. Kalau kita mau ngecat eksterior, berarti kita harus pilih jenis bahan catnya yang memang diperuntukkan untuk eksterior. Kalau misalkan buat interior juga sama, berarti kita memakai cat yang memang dikhususkan buat interior. Tapi ada pertanyaan juga, kalau misalkan cat eksterior di interior bisa gak? Gitu itu lumayan banyak ya untuk pertanyaan nih. Ya, kalau saya menjawab bisa banget. Ya, asalkan memang ada budgetnya. Karena biasanya kan kalau cat eksterior lebih mahal ya, dibandingkan cat interior. Ya, tapi kalau kebalikannya gimana? Cat interior kalau buat eksterior boleh nggak Pak? Saya bilang ya tidak tepat. Karena apa? Itu akan nanti akan timbul masalah karena cat interior biasanya sudah tidak ada fitur tahan UV atau tahan cuaca. Gitu. Makanya kita harus memilih bahan yang tepat. Jadi cat eksterior itu yang bagus seperti apa sih? Yang tentunya adalah yang
tahan sinar UV, tahan cuaca, terus dia juga tidak menyimpan kelembaban. Biasanya kan kalau cat eksterior ada juga yang dipakai ternyata dia menyerap debu, sehingga gampang kotor ya. Iya, benar. Nah, itu berarti kita jangan harus melihat fitur-fitur dari cat yang mau kita beli. Berarti kan kalau cat luar tipsnya adalah tahan cuaca udah pasti ya. Terus mudah dibersihkan. Ya kalau perlu kita beli yang self cleaning, dalam arti kita tidak perlu membersihkan secara manual, jadi dia bisa self cleaning, itu ada juga sekarang. Ada juga. Betul. Lalu anti jamur dan lumut itu juga sangat penting. Nggak mungkin dong kita cat luar, ternyata menyimpan lembab, akhirnya tumbuh jamur dan lumut. Iya, itu akan tidak bagus lah ya dilihatnya ya, kurang estetik lah ya. Jadi kita melihat dari fitur-fiturnya nanti sebelum membeli cat eksteriornya. Tuh. Nah, itu yang Pak Egy bahas tadi nih, ini termasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang udah jadiin kita nih. Kok bisa sih saya ngecat nih belum lama nih, kok tiba-tiba udah keluar lumut seperti itu. Nah, jadi benar-benar harus diperhatikan nih Pak Egy ya, antara interior sama eksterior, jangan sampai tertukar seperti itu. Betul, jangan sampai kebalik gitu ya. Jangan sampai kebalik seperti itu. Nah, jadi ini suatu ilmu yang harus kita ingat ini nih, seperti itu. Jangan sampai asal beli cat, yang penting beli cat aja luar atau dalam terserah lah, seperti itu. Beli warna ya. Beli warna ya, betul, seperti itu. Iya, oke. Ini untuk ketahanan-ketahanannya sendiri ini, seperti tadi ada yang tahan lumut, tahan ini, itu hanya di eksterior aja atau seperti interior ada atau bagaimana Pak Egy? Ya, jadi memang sekarang fitur-fitur dari cat itu sudah sangat lengkap ya. Propan sendiri untuk yang luarnya itu bisa tahan hingga 12 tahun. Wow. Ya, tahan cuaca hingga 12 tahun. Dan dia punya fitur juga yang namanya Teflar. Ya, sehingga kotoran itu tidak mudah menyerap di lapisan cat, sehingga cat itu akan selalu tampak seperti ngecat baru. Gitu. Tetap cerah seperti itu. Betul, warnanya tetap kelihatan bagus, gitu, indah ya. Lalu anti jamur, tentu kalau cat luar itu memang wajib harus ada anti jamur dan lumutnya. Oke. Lalu yang terpenting adalah tidak menyimpan kelembaban. Karena kalau cat eksterior menyimpan kelembaban, kita sama-sama tahu kalau di luar pasti kan banyak debu ya. Pasti kalau menyimpan kelembaban akan menyerap debu. Untuk nempel ke tembok. Betul. Makanya sering lihat garis-garis hitam ya pada dinding eksterior. Berarti itu catnya menyimpan kelembaban. Kita pilih yang tidak menyimpan kelembaban. Untuk yang cat interior sendiri, itu fitur-fiturnya juga sekarang udah keren-keren nih, Mas Jordi. Ada yang anti noda. Ada juga. Ada anti noda. Biasanya anak kecil ya, dia sudah kita kasih buku gambar. Iya, benar sekali. Udah dikasih papan tulis, tapi karena dia imajinasinya terus berkembang, dia melihat kok bidangnya nih bagus banget, luas gitu kan dinding dibandingkan papan tulis atau buku gambar. Akhirnya dia coret-coret tuh dinding pakai krayon. Nah, sekarang ada cat anti noda dari Propan juga punya namanya Dekor Lotus. Ya, itu bisa dibersihkan. Itu bener bisa langsung dibersihin? Bisa langsung dibersihkan. Nanti mungkin kita ada pembahasan khusus untuk produknya ya. Jadi memang fitur-fitur itu ada ya. Dan anti jamur dan lumut serta dia juga sudah antibakteri. Mas Jordi, betul. Jadi dalam artian terkadang kalau anak-anak itu kan kalau pilek kalau kita ya yang udah dewasa pilek, kita ambil tisu, benar sekali, ya kita lap. Mungkin kalau anak-anak dilap pakai tangan, ditempelin ke tembok segala macam ya, itu juga akan memunculkan bakteri berkembang biak. Sekarang juga ada beberapa fitur dari cat interior yang sudah antibakteri, sehingga apabila ada bakteri yang nempel di tembok itu akan mati hanya dalam waktu 30 menit. Seperti itu. Jadi canggih-canggih ya cat sekarang ya. Untuk cat itu sendiri benar-benar sudah memprioritaskan untuk kehidupan kita sendiri itu, Pak. Yes, betul sekali, Mas Jordi. Mulai dari tadi benar sekali. Contohnya adik saya di rumah lah ya, itu dia kan sering banget dulu itu coret-coret tembok aja. Ntar aduh ini gimana ngilanginnya pakai air nggak bisa ya kan. Mau ujung-ujungnya mau nggak mau kita cat lagi. Ya benar. Jadi ada sebenarnya cat yang bisa langsung dibersihin. Betul, langsung dibersihkan Pak pada saat itu. Bahkan
Kita ada pernah kerjasama sama salah satu tempat permainan edukasi di salah satu mall di Jakarta, di mana di ruangan tersebut adalah ruangan khusus coret-coret bagi anak-anak. Khusus coret-coret? Iya, jadi satu sisi dindingnya itu itu memang dikhususkan untuk coret-coret anak-anak untuk menggambar, untuk bereksperimen dengan krayon. Iya. Jadi pada saat pagi-pagi, siang itu dicoret-coret, nanti besoknya bersih kembali. Loh, kok bisa dicat lagi? Enggak, hanya cukup dibersihkan saja. Gitu. Jadi memang sekarang udah canggih-canggih, Mas Jordi. Oh iya. Biasanya kita takut banget nih kalau misalkan tembok itu dicoret. Iya. Malah sekarang ada tembok yang bisa dicoret-coret seperti itu ya. Iya, memang dikhususkan buat dicoret-coret. Ada. Itu teknologinya kita sekarang banyak sekali, Mas Jordi. Iya, perkembangan teknologi memang saat ini sudah cukup baik ya. Cukup baik ya. Bahkan cat aja sudah teknologi sudah maju gitu Bang. Iya. Jadi nggak seperti yang kita tahu asal cat ya udah cat aja. Sekarang udah banyak nih dari cat sendiri teknologi sudah tinggi, sudah mempermudah kita. Betul sekali. Seperti tadi bisa dicoret-coret, bisa dihapus. Nah, ini kan kita nggak perlu ngecat lagi. Keluar biaya lagi ya. Itu yang paling teman-teman di rumah takutkan ya. Iya. Aduh, ini perasaan belum lama nih dicat. Udah coret-coret lagi, aduh. Beli cat lagi deh. Cat lagi nih. Jadi benar-benar sekarang udah tinggal hapus ya, selesai. Aduh. Ada juga fitur yang ini, satu lagi Mas Jordi, yang dimiliki oleh PT Propan, low VOC dan low odor. Jadi misalkan Mas Jordi nih punya rumah baru ya, mau segera ditempati. Kan biasanya kalau habis ngecat itu nunggu dulu kan, sehari 2 hari, katanya agak bau nih, bikin pusing juga kan. Benar. Iya, bikin pusing biasanya kalau habis ngecat, terus kita tiba-tiba di dalam kelamaan, tambah pusing ya. Benar, agak pusing gitu ya. Betul, apalagi belum gajian ya. Nambah pusingnya double ya. Nambah itu pusingnya parah double sih. ya. Iya, ya jadi memang di Propan ada produk Decor Lotus itu salah satu fiturnya adalah low odor and VOC. Jadi dia tidak berbau. Jadi misalkan Mas Jody ngecat nih, nunggu 2 jam kering, ya itu sudah bisa langsung ditempati, gitu. Jadi dia memang tidak berbau menyengat, gitu. Jadi biasanya kan kalau kita, biasanya kan kita nyuruh tukangnya habis ngecat lah, pas kita masuk, aduh baunya. Betul. Itu bener ya seperti yang Pak Egy bilang, seperti belum gajian pusing. Iya. Benar itu memang baunya emang menyengat sekali ya, benar. Betul. Jadi dari Propan sendiri udah ada menyediakan fitur yang Pak Egy sebutkan tadi. Betul, low odor and VOC. Jadi memang dia tidak berbau. Jadi pada saat habis dicat, monggo langsung ditempati aja, gitu. Iya. Ada juga nih beberapa pabrikan justru yang mengkamuflasekan bau catnya itu dengan wangi-wangi buah-buahan. Buah-buahan. Ada seperti itu. Ada. Mungkin Mas Jordi mungkin pernah mendengar juga ya. Ada yang wangi apel, ada yang wangi pir gitu ya. Kalau saya sih justru malah suka yang netral ya, kalau saya pribadi ya, dibandingkan bau-bauan buah itu. Kadang memang awal pertama kali kita cium itu agak bau. Kok agak bau? Agak wangi. Iya, tapi biasanya lama-kelamaan itu sama akan menimbulkan efek pusing juga. Seperti itu. Gitu. Jadi memang kita menyarankan ya untuk cat itu yang baunya netral, dalam arti ya dia tidak berbau menyengat gitu. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia Sobat Maju. Banyak banget yang udah dibagi sama Pak Egy ke kita semua tentang pengecatan itu sendiri. Mulai dari tadi yang tembok lama, tembok baru Pak Egy ya. Kemudian ada lagi yang namanya cat dasar. Kemudian cara-cara pengaplikasiannya kayak gimana, kemudian cara perawatannya seperti apa untuk cat yang bakalan kita ini supaya dia baik itu seperti apa. Nah, itu tadi pertanyaan teman-teman sudah kejawab semuanya di sini. Tadi kenapa sih kok dinding itu bisa ada seperti hitam-hitam atau yang kayak tadi bercak putih atau yang kita bilang tadi senderan tiba-tiba sininya ada bekas, warna bekas, ada warna putih, biru atau segala macam. Nah, ini tadi udah jelasin semua Pak Egy nih. Gimana sih biar kita bisa mendapatkan cat yang kita impikan, cat yang kita
aplikasikan dan itu membuat kita puas akan chat itu sendiri. Nah, terima kasih banyak Pak Egi Sama-sama, Mas untuk Jordi. waktunya sudah berbagi edukasi bersama kita mulai dari awal tadi sampai akhir. Nah, itu sangat membantu sekali khususnya untuk saya sendiri karena saya Sama-sama, belum Mas Jordi. belum terlalu paham. Ya, seperti yang saya pertanyakan tadi, saya menanyakan ini bukan hanya mewakilkan teman-teman rumah, tapi saya sendiri pun belum terlalu paham. Nah, seperti itu. Baik. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Egi. Sama-sama, Mas Jordi. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya juga sudah Sama-sama. macet-macetan tadi datang ke Toko Maju untuk memberikan edukasi ke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak lagi. Mungkin ini terakhir kita sudah di penghujung acara. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyain seputar yang kita bahas atau sesuatu yang belum pernah kita bahas, nah silahkan komen di kolom komentar atau bisa langsung datang ke Toko Maju untuk bertanya. Nah, sebisa mungkin akan kita buatkan video edukasi tentang apa yang teman-teman tanyakan semuanya. Terima kasih banyak untuk Sobat Maju yang ada di rumah. Terima kasih banyak untuk Pak Egi dan tim Mas Jordi. sudah mensupport kita untuk mewujudkan edukasi ini. Terima kasih. Oke, mungkin ini aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu bakalan membantu kita untuk membuat video selanjutnya seperti Siap. itu. Oke, terima kasih Pak Egi. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak Egi ya. Mas Mari. Jordi. Dadah semua Sobat Maju.